Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah alladzi arsalahu Allah ta'ala ila kafatil ummah Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa mawala. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis qala ulama ataupun qala mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darwaya. Arkanul imani sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang pertama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta miliaran bahkan tidak terhitung nikmat, berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat. Dengan adanya nikmat-nikmat itu berupa kita bisa menghadiri acara halal bihalal di musola ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT Palem 6, doakan mudah-mudahan beliau selaku pejabat kita ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanyakan rezekinya yang halal barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga anaknya tambah lagi ke RT. Amin. Yang saya hormati dan juga yang kita hormati Bapak Ketua DKM Pak Surani, beliau kita doakan mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disoleh-solehkan anak turunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa Qori kita, yaitu Ustaz Samsul Marif, berdoakan mudah-mudahan beliau dimanfaatkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah harta, barokah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kita semua, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, Bu, kedengaran Bu? Kayaknya kelihatan enggak? Halal bihalal, halal bihalal kayaknya sudah tidak jarang terdengar oleh telinga kita. Betul-betul? Tapi apakah kita paham yang dimaksud dengan halal bihalal? Tahu? Tahu Pak? Nyakokan ke? Sudah. Kepada teman kamu saeutik. Halal bihalal menurut bahasa Arab itu dicangkat ataupun diambil dari bahasa halal yahilu halalan, bahasa Arab. Berarti artinya halal
saling memaafkan, saling halal menghalalkan antara satu dan sama lainnya, bapak dan ibu, pemuda dan pemudi, tetangga sama tetangga, orang tua sama anak, saling halal menghalalkan. Itulah arti daripada halal bihalal. Kita setelah puasa di bulan suci Ramadan, kita setelah merayakan hari raya Idul Fitri, sudah sepantasnya saya yang berdiri di sini di musola di depan bapak-bapak dan ibu-ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Itulah halal bihalal. Nah, tetangga nih pernah tengkar sama tetangga, hal biasa manusia Pak ya. Tapi jangan sampai kalau bahasa Islam lewat 3 hari. Paham? Kita boleh cekcok sama tetangga, boleh, sifat manusia, bukan saya membolehkan, tapi sifat manusia. Cekcok sama tetangga, beda paham dikit, cekcok, beda paham dikit, cekcok. Akhirnya gak mau lihat mukamu. Tapi Pak, sadar, di Islam tidak boleh kita membenci saudara kita, tidak boleh membenci tetangga kita. Itu lewat dari 3 hari dah. 3 hari saja, sudah 3 hari mah di kalender tuh coret, baikan lagi. Kayak insya Allah halal bihalal tidak harus setahun sekali toh, tapi setiap hari itu lebih bagus. Saling ridho antara suami dan istri, saling ridho antara bapak-bapak dan ibu-ibu sama anaknya, itu juga halal bihalal. Intinya saling menghalalkan, saling maaf memaafkan. Paham ya? Semuanya pasti sudah tahu karena semuanya juga sudah punya guru. Siapa gurunya? Mbah siapa? Mbah Suri bukan? Mbah. Sekarang semua pasti punya guru. Siapa gurunya? Tapi Pak, ini yang patut kita hati-hati, punya guru nih. Bahkan saya juga barangkali pernah ikut-ikutan, tapi hati-hati Pak ya. Guru zaman sekarang, guru modern, yaitu mbahnya Mbah Google. Nah, betul-betul. Betul apa orang? Itu kan kita nggak tahu nih, tanya guru A. Nah, dijawab tuh sama guru kita, guru modern ya. Kita nggak tahu, tanya sama guru A, Mbak Google, dijawab. Tapi kita tidak tahu apa yang masalah tentang karakter hidup ataupun tentang mencari uang, tentang bisnis, bolehlah. Tapi masalah agama harus ada guru yang benar-benar guru yang sesuai dengan guru. Kalau masalah agama Islam, untuk bisnis, untuk mencari uang, untuk pekerjaan, mencari pekerjaan, boleh tanya Pak Google. Tapi untuk agama Islam, hati-hati Pak. Alamat yang jawaban yang kita tanyakan itu belum tentu itu buatan Islam kita, ahli sunnah wal jamaah. Contoh, orang kagak paham ilmu agama, kagak paham ilmu agama, dia dengar tetangga, hei, contoh, kamu gak boleh ngeriung, kamu gak boleh jarak kubur, orang mati sudah putus hubungan sama kita, gak perlu kita jarak-jarak, hei, itu perbuatan yang gak berguna. Saya bingung, kata si orang yang diatakan, tanya sama Mbak Google, tanya, apakah benar jarak kubur itu diharamkan? Keluar dalil-dalil yang benar mengharamkannya. Kita tidak tahu alamat yang di website ataupun alamat yang jawaban dari hasil pertanyaan kita ke Google itu benar apakah dari NU, benar dari ahli sunnah wal jamaah, ataupun dari siapa? Wahabi, LDII, Persis, dan selainnya. Benar-benar hati-hati Pak ya. Untuk bisnis boleh tanya Google, untuk pekerjaan boleh tanya Google, untuk melaksanakan kita mencari ilmu-ilmu dunia boleh tanya Google, untuk ilmu akhirat
hanya ustadz setempat, hanya kiai setempat, hanya ulama-ulama kita langsung berhadapan muka, insya Allah. Karena hampir 20 situs punya Wahabi yang mengatasnamakan Islam. Tanya Islam, websitenya www.tanyaislam.com, www.ustadzislam.com, www.donat ya, www.donat. Pak, Bu, dengarin Bu, ya, kita boleh tentang masalah dunia, cari uang, cari pekerjaan, cari kreativitas, cari ilmu dunia, hanya Google. Tapi untuk masalah akidah kita harus tanya langsung ke ulama kita yang bertemu muka, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena hampir lebih dari 20 situs punya Wahabi, bahkan radio Roja, TV Roja, dan selain-selainnya itu adalah rekayasa 24 jam mengumandangkan dakwah-dakwah Wahabinya untuk tersebar luas di seluruh Indonesia. Na'udzubillah min dari radio Roja, TV Roja, dan sebagainya. Hampir lebih 20 lebih Pak, itu siaran punya Wahabi. Kita kalau tidak tahu pasti kita buka, nanti kita kalau akidahnya nggak kuat bisa ikut-ikutan. Banyak mahasiswa yang mengutamakan logikanya ikut, banyak Pak, banyak contohnya yang lagi naik daun kan. Sedang bermenganggur siapa? Si Reja, apa dia kan lagi naik daun, tapi ikut. Subhanallah, emang hebat kayak gitu, bisa mengajak yang lagi naik daun bisa ikut. Apalagi yang nggak naik daun, naik ojek. Ya, itu untuk akidah kita. Karena mereka tidak pernah belajar wujud kidam bako, sedangkan di ahli sunnah wal jamaah kita Pak Bu harus belajar wujud kidam bako. Betul-betul. Bu, Pak, udah paham ya? Bahkan udah hafal kita ya waktu kecil dulu. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi yamu binafsihi wa thaniyat kudrat iradah ilmu hayat sama basodalam qadirat muridah iman adam kudus panah mumasalah lil hawadis ihtiyad ta'arud ajju wa karoha jahat maksoma yumbumun kaunuhu atijan karihan jahilan mahitan asom amabakam. 20 wajib kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 20 mustahil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wenangnya 1. 4 wajib kepada Rasul, mustahil kepada Rasul 4. Wenangnya 1. 41 tambah 9 50 aqwaidul iman yang harus ada di dalam hati kita, tidak akan pernah tergoyahkan dan tidak akan pernah terbawa arus oleh agama-agama baru di zaman sekarang. Insya Allah. Sidik amanah tabligh faqalah izi bahiyanah iman ibadah. Menang wae cicing bae dia mah aja mau kayak bapak-bapak sama ya. Jadi di samping kita halal bihalal, kita harus tahu
zaman sekarang modern boleh saja, tapi kita harus lebih berhati-hati. Punya anak lebih berhati-hati, apalagi anak perempuan. Bila sudah balik, bila sudah mau menikah, kawinkan. Apabila anaknya laki-laki, dia sudah berani minta, Pak, ingin kawinkan. Dibanding mereka berbuat yang tidak senonoh dan menghancurkan akidahnya, lebih baik kita kawinkan kalau sudah punya anak perawan yang sudah nikah. Itu di zaman sekarang tuh ya. Tadi insya Allah kita sedikit demi sedikit ngaji ngatur jiwamu tuh diatur toh biar kita benar-benar hidup sesuai dengan sarana Islam ahli sunnah wal jamaah punya patokan 4. Islam ahli sunnah wal jamaah punya patokan 4. Dengarin Bu, punya patokan 4. Al-Quranul Karim yang pertama, yang kedua sunnah hadis Nabi, yang ketiga ijma ulama, dan yang keempat qiyas. Jadi kalau kita lagi di jalan, kalau kita lagi di bis, kalau kita lagi di sopir angkut, kalau kita lagi di pekerjaan, ada saudara kita, ada teman kerja kita yang beda paham sama kita, dia cuma 2 tok, Al-Quran sama hadis, gak pakai ijma ulama, gak pakai qiyas, wis menang, ojo hanya ngomong, benar-benar lulu gue. Ya, insya Allah. Jangan terbawa arus, Pak, kita ini udah dewasa. Jangan kayak anak kecil. Yuk kita main yuk kemana? Ke sono. Good. Kita main yuk ke sana. Ke sono. Good. Itu anak kecil. Wajar. Belum punya pikiran dewasa. Kita sudah dewasa. Modern. Banyak orang-orang yang kuliahan sana dewasa, tapi kok pikirannya nggak dewasa. Ya, Quran sama hadis nggak pakai ijma ulama. Hei, orang-orang yang tidak memikirkan adanya ulama, Al-Quran dan hadis datang ke Indonesia, siapa yang bawa? Pak? Siapa yang bawa? Ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak berterima kasih sama ulama. Nggak perlu pakai ulama, langsung aja Quran sama hadis. Hei, kamu bukan orang Arab, betul. Nah, kamu bukan orang Arab, masa sih kita hidup zaman sekarang langsung bisa Quran dan hadis? Gagal sekarang. Kita harus berterima kasih sama yang namanya ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu rukun iman, tahu rukun sholat, tahu rukun Islam, itu atas dasar kecerdasan dan kehebatan ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang saya bacakan qolal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi qulubina fi daroin. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita ini sebagai umat Islam, Pak, kita sebagai umat Islam harus punya rukun iman. Hati kita harus iman kepada 6 perkara. Amantu billah, kita iman billah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah? Tuhan kita. Yang mana Tuhan kita? Tadi yang sifatnya jujur, tidak takut, mukhalafatul hawadisi, dan seterusnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Yang kedua, halal bihalal, tapi kita pulang dari sini dapat ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah? Yang wajib kepada Allah sifatnya 20, mustahilnya 20, wenangnya 1. Itulah Allah Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. Amantu billah wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana malaikat tidak ada yang tahu jumlah malaikat walaupun itu Rasul dan Nabi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jumlah sekian banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu, Pak. Bahkan Google pun nggak tahu.
sok boleh diketik. Tanya Google lah seluruh jumlah malaikat keseluruhan, bukan yang wajib diketahui, keseluruhan. Google pun kagak akan tahu. Saking apanya? Saking banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang wajib diketahui hanya 10 hanya 10. Mana yang wajib kita ketahui? Nah, apa ya? Apalagi Pak RT itu udah pekerjaan sehari-hari sambil ngelas. Ya, sambil ngelas dia memang kedengaran nggak ngomong juga. Wih, Jibril, Mikail, Israfil, Idrafil, Munkar wa Nakir, Atik, Malik, Ridwan, sama Pak Uci berdua. Sepuluh yang wajib kita ketahui. Yang pertama siapa? Jibril. Yang kedua, barang Bu. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. 8, 9, 10. Bu, di luar. No, di luar Pak no, sama aja. Ya. Jibril, yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israel, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang kedelapan Rokib, yang kesembilan Atid, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, yang kesepuluh Ridwan. Tugas-tugas malaikat-malaikat tadi kita harus paham, karena nanti akan terjalin di dalam akidah kita, di dalam mencari rezeki di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman dan patokan yang akan tentram hati kita mencari rezeki duit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat yang mana tadi? Jibril, tugasnya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mikail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Nah, karena kalau mau rezeki Pak RT, deketin tuh. Dekat. Mikail. Tidak perlu kita nomor WhatsApp-nya. Bayar. Terus Jibril, Mikail, Israfil yang menjaga sangkakala nanti di yaumil kiamah bakal ditiupnya. Tandaklah dunia ini hancur porak-poranda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil yang mencabut nyawa kita di sini nih Pak. Saya, Kamaludin bakal mati. Pak RT, semua yang ada di sini bakal mati, dicabut nyawanya oleh Israfil. Munkar Nakir yang menanyai kita nanti di alam kubur. Di alam kubur itu alam yang goib, alam yang tidak terlihat oleh kita, tapi kita harus iman bahwa di alam kubur nanti bakal datang dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kita, yaitu Munkar dan Nakir. Oke, yang mencatat amal bagus, Atid yang mencatat amal jelek. Kita berbuat baik, nanti kita suka kalau iman kepada malaikat. Ada yang nyatanya kok saya sedekah nih buat pembangunan mushola. Sekarang alhamdulillah ada peningkatan, bagus. Nih kalau kita sedekah, contoh kecilnya kipas angin satu nih, satu orang. Saya kipas angin satu, saya kipas angin satu, ini 4 kipas angin, 5 sama yang tengah. Masing-masing punya nama yang sedekahnya bukan iuran 1000-1000. Maka sebelum kipas angin ini rusak, itu ganjaran akan terus kepada orang yang membelikan kipas angin untuk mushola di setiap tempat ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi ini mah hasil patungan ini. Soalnya enggak ini sih dingin. Nah, ya. Terus kita harus iman kepada siapa lagi? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus iman, harus kepada malaikat. Terus kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kitab, jumlah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya itu ada 104 kitab. Ada 104 kitab. Kita ditanya sama anak, Pak, kita harus iman kepada kitab. Iya, jumlah kitab ada berapa? Segitulah. Nah, 104 kitab. Itu keseluruhan kitab. Nah, yang empatnya itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Kita amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan harus iman nomor 4 kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya. Kita harus iman kepada Nabi Adam, kita harus iman kepada Nabi Idris, kita harus iman kepada Nabi Isa walaupun dia dianggap Tuhan oleh Kristen, walaupun dia dianggap Tuhan oleh Katolik, tapi kita harus iman kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan juga kita harus iman kepada Nabi Allah kita, Nabi besar kita, Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah Nabi dan Rasul beda, Pak. Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. Rasul, satu kaum meriwayatkan jumlah Rasul dari zamannya ke zamannya sampai zaman Nabi kita itu Rasul 313 Rasul. Satu kaum 315 Rasul. Maksudnya ribun. Maksudnya bagaimana itu kok ada 2 kaul, Pak? Makanya saya sebagai ahli sunnah wal jamaah, kalau ada kaul ulama yang berpendapat, itu saya imani semuanya. Jangan malah nggak iman semuanya. Satu kaul kan ulama, dia berpendapat 313, ya saya iman lah. Lebih baik itu, Pak. Satu kaul berpendapat 315, ya udah saya iman. Bahkan di dalam agama tidak boleh bertanya-tanya lebih dari akidah kita. Lebih dari akidah kita tidak boleh. Udahlah, kita urusinnya duit, kasih istri, kasih anak, dah, jangan ingat. Insya Allah. Terus Rasul 313 yang wajib kita ketahui di dalam Nabi dan Rasul, yaitu ada 25. Ada 25. Tidurnya nih. Tahu jumlah Nabi ada 25 dan Rasul ada 25, tahu? Tahu nggak? Tahu, hafal nggak? Nggak. Kalah sama bapak-bapak tuh, sama aja. Yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam berarti kita harus paham. Nah, kita belum paham, anak-anak kita nih harus paham. Jumlah Nabi ada 25. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Saleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Suhaib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tutungnya aja. Nah, itu harus apa? 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub. Itu harus paham, Pak, kita. Nah, anak kita harus paham. Anterin sama pengajian supaya akidah dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sekarang zaman yang benar-benar modern.
Intinya kita harus sebagai orang tua nih harus punya tanggung jawab untuk memberikan akidah kepada anak-anak kita, baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki. Insya Allah. Kita sibuk Pak di pabrik, kita sibuk Bu, kita sibuk Pak di pekerjaan kita, anak-anak kita tidak tahu ya itu mainnya apa. Apakah sudah punya akidah anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anak-anak kita bakal minta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjaga bapak-bapaknya, bapak-bapaknya bisa menjaga ibunya, dan kita bisa menjaga anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, jangan kau sakiti Pak. Bahagianya istri, senyumnya bidadari. Masya Allah. Kalau mau senyum bidadari, istri Pak RT bahagiain. Insya Allah. Jagalah istri kita, karena bahagianya istri kita itu senyumnya bidadari. Jangan jadi suami yang galak sama istri. Kasihan Pak, dia ngepel, dia nyapu, anak makan anak kasihan. Ya, jagalah istri, jangan kau sakiti. Bahagianya istri, senyumnya bidadari. Kayak gimana senyum bidadari Bu? Insya Allah. Bila suami marah-marah, istri janganlah gundah. Buka baju atas bawah, istri. Belum juga selesai. Negatif. Suami akan senyum indah. Itu mah cuma trik Pak Ibu. Daripada marah-marah lebih begitu bener Pak. Kalau suami marah-marah, istri jangan gundah, jangan ikut marah, udah buka baju aja atas bawah. Insya Allah suami akan senyum indah. Masya Allah. Benar-benar. Yes, itu trik seorang istri supaya jangan di keluarganya itu marah lagi. Kenapa kamu marah terus? Tapi anak tiap tahun. Tenang Pak Ustaz, kami kan marah yang atas, yang bawah damai. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun seorang suami, jaga suami kita, karena suami kita lah yang kita cintai. Jaga suami kita, jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Dengerin Bu, jagalah suami kita, karena ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami kita, karena ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Subhanallah. Jaga sama kita. Ya, insya Allah Bu ya. Insya Allah nih, Pak RT sama istrinya. Ngomong kelas, ya ngopi dulu Pak. Gitu. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang ibu harus menjaga suaminya. Jagalah suami, jangan kau khianati. Marahnya suami, murkanya ilahi. Hati-hati Bu, kita ini aman. Jagalah suami, jangan kita hianati. Karena nanti kalau suami marah, itu murkanya ilahi. Allah juga marah kepada kita Bu, jangan sampai suami kita marah kepada kita ya. Tadi tuh kalau mau marah langsung aja buka jurusnya. Ya. Jadi marahnya tuh. Ya. Jadi ridhonya suami, ridhonya ilahi. Marahnya suami, marahnya ilahi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, istri di rumah kita suka marah-marah nih. Kadang-kadang ya. Benar Pak? Betul apa enggak? Suami kadang-kadang sifat manusia itu istri kadang-kadang nggak tahu kenapa tuh contohnya kayak angsa gitu ya. Soal gak perlu takut. Saya punya jurus.
Buat istri yang suka marah-marah, nah, saya jurus. Mau jurus? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Setelah yang berikut ini. Mau bikin pagar, yang ke Pak RT. Iklan dulu. Satu iklan 100.000, catat aja kan. Punya jurus buat kita sesama lelaki ya. Biar istri gak marah-marah, kayak soang kalau bahasa Sunda. Bu, ibu kalau marah-marah seperti soang gak sih? Wah, wah, wah. Ya soang, kalau manggil orang, wah. Ibu nih kalau marah, lihat suami nggak bawa duit, wah. Aduh, wah. Sifat manusia dan sifat perempuan memang seperti itu. Jangan diladenin, Pak. Bila istri marah-marah, dengerin, ini ilmu nih. Bila istri marah, terusin kan ya? Ilmunya, hah? Pak. Bila istri marah-marah, suami janganlah gundah. Kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Benar enggak tuh Pak RT? Benar, Pak RT kita tahu. Ini saya juga kalau marah-marah dari itu mah senyum lagi. Ya, bila istri marah-marah, suami nggak perlu gundah, kasih duit warna merah, beres. Suami, istri akan senyum indah. Bisa ini, bisa selfie. Ya Pak, selfie dulu Pak. Ya, lagi. Bila istri marah-marah, kita nih. Suami janganlah gundah, kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Senyumnya, wassalam. Selfie dulu Pak, sama uang merahnya. Ini bini saya tadi marah-marah karena ngajak selfie. Saya keringatan habis ngelas. Gak peduli mau keringat yang penting merahnya. Ini selfie Pak, selfie Pak. Betul. Itu gak apa-apa, sifat manusia seperti itu. Kita sebagai pimpinan rumah tangga harus bisa menghibur sang istri yang lagi marah. Berarti itu ada apa nih marah? Oh itu belum megang si merah. Betul. Ya, insya Allah. Ataupun ibu-ibu nih, gimana anak? Jangan nyanyi-nyanyi Bu. Kalau masuk anak nih dianggap di bawah pohon tuh, itu jangan nyanyi-nyanyi ataupun sambil masak jangan nyanyi-nyanyi, tapi berzikir dan sholawatlah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nimang anak Bu, anak siapa ini? Anak siapa ini? Siapa ini? Emang anak siapa? Anak tidak. Dia anak siapa ini? Anak siapa ini? Kata tetangganya, kenapa itu? Nggak kenal sama anaknya sendiri. Suka nggak disadari gitu. Ya. Mulai kalau bahasa Sundanya ada tuh yang gimana? Bang guling. Baik. Itu sudah nggak disadari. Kalau kita baca sholawat, jangan guling. Apa itu maknanya? Kalau dia bisa ngomong si bayi itu, bapakku kenapa ini guling. Ataupun ibuku mimpi apa semalam guling-gulingan gitu ya. Bu, sekarang kalau masak, sekarang bisa kalau ngasuh anak, ngajakin anak, sholat dan zikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah anak kita dapat ganjaran dengerinnya dan cerdas otaknya.
mendapatkan bacaan dari kita dapat pahala. Kullu lafzin min lafzil jalalah bahwa zikrun kullama kasura zikruhu kasura ajruhu. Di setiap lafaz-lafaz yang mengandung lafaz jalalah itu terbuai bahasa zikrun, zikir. Kullama kasura zikruhu, dan kita banyak zikir, kasura ajruhu, akan ditambah pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bisari Rabbihim qad badanuhul ala faya badabatrom bidakal ima yujla ana rabbihil abwa nusarqa wa maghriba ya mazabadrum bizakal himayudla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kita tidur, kita dapat ganjaran. Kalau tempat kasur inoan ataupun aneka busa masuk 100.000 itu atau masuk. Ya, anak kita duduk, anak kita bobo di aneka busa, kita dapat ganjaran. Tuh ya, apalagi jangan kayak tadi apa itu nggak ada artinya, dan juga dapat ganjaran, dapat ganjaran yang guling, nggak ada artinya, juga nggak catat anjaran sama malaikat, nggak dicatat, malaikat juga bingung apaan orang, bukan banget. Bapak dan ibu-ibu ingat, kalau kita ngajakin anak jangan pakai bahasa yang kita juga kagak ngerti. Apalagi kayak santri. Tawilun lahu duna Zuhuri fadailu Maulun mafailun Maulun mafailun Kalamun qadimun la Yumayu sama'uhu Tanazahan qawlin Wa fi'lin wa niyati Bihi astafi min kul Lidahiri wa nuruhu Dahilun li qalbihi Tajari wa hayrati. Kalau karangan ulama-ulama Allah itu sejuk, jadi anaknya ikut bobo. Kalau guling, anaknya melotot. Kata anaknya apa? Dan maka ya sekarang mulai ini barokah dan wasilah halal bihalal nanti kita laksanakan dalam aktivitas keseharian kita, insya Allah. Baca sholawat kepada kami Nabi, baca zikir, baca yang berfaedah agar kita dapat ganjaran. Anak juga dari kecil sudah kita ajarkan ketauhidannya, dia masih kecil dengar kalimat-kalimat yang indah dan bertauhid, nanti hatinya kuat kalau sudah besarnya, insya Allah. Bagi ibu-ibu, aduh aku mah apa atuh, cuma ibu kamu atuh jangan bu ya, jangan. Tak dapat ganjaran kalau kayak gitu. Lebih baik kita bersolawat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Allah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pukul 9:10 menit. Terus Pak. Nah, balik tadi, kita jangan cuma tanya tapi kita tidak tahu apa yang kita tanya. Jangan sampai salah tanya, nanti ganjarannya tadi tuh. Kita nggak masalah agama, jangan sampai sembarangan tanya Google. Karena nanti yang keluar websitenya itu, alamatnya itu dari Wahabi kebanyakan. Kita kan nggak bisa ngebedain karena judulnya sama, alamatnya sama, www.
islam.com sama kan, tapi nggak tahu kita itu yang bikinnya apakah NU Ahlussunnah wal Jamaah, apakah Wahabi. Dia ngeluarin, ada bener nih, nggak boleh ngeriung. Mulai minggu depan kita agak usah ngeriung. Saya punya dalil dari Pak Google. Masya Allah, tabarakallah. Banyak Pak kisah seorang ustadz di kampung Jasina sana, dia punya anak dikuliahkan. Ini kisah nyata untuk sebagai pedoman kita. Kuliahkan, disekolahkan di sekolah yang berlambangkan Muhammad. Gitu. Sekolah apa itu? Kayak gitulah. Intinya di dalam itu banyak ilmu-ilmu Wahabinya. Setelah kuliah ke situ lagi. Lulus kuliah, dibiayain lagi, ke situ lagi, jurusannya, yang ke situ lagi, akhirnya menikah, diberikan biaya ratusan juta, biaya kuliah, biaya kawin setelah menikah, dia berontak sama orang tuanya, Pak, ngapain bapak ngeriung-ngeriung, Pak, ngapain bapak mulut-mulut, Pak, ngapain bapak rajab-rajaban, dalil di sononya kayak gini, orang ustadz yang udah tua kan, remeh dikasih dalil dengan masyarakat. Akhirnya itu si ustadz pun angkat tangan, kalah sama si anak yang jiwa muda. Namun jubillah ingin jali itu akibat salah tanya dan salah jawab. Dolak apa dolak? Itu salah pasti salah. Kalau salah ya pasti salah. Kayak orang Jawa masuk ke Alfa di Tangerang. Ini salah tanya nih. Salah tanya nih. Orang Jawa masuk ke Alfa di Tangerang. Waktu minggu kemarin nih, lihat level di susu anaknya, beli susu buat anak, ini 35.000. Waktu minggu kemarin saya beli 40.000, itu turun nih ya kan nih. Nah, ada tuh perempuan Alfamart yang bawa itu, nah dia takon pegawai lah. Mbak, susunya turun ya? Takon padu. Jangan asal-asal nanya, cuma bener dia mau tanya, cuma asal-asalan nanyanya. Mbak, susunya turun ya Pak. Mbaknya ini, salah opo Mas. Mbak, salah opo. Itu maksud dia bener mau tanya. Kita nih kalau mau tanya Google, maksudnya kan bener pengen tahu, betul? Tapi jangan asal tanya, maksud dia bener nih orang Jawa di Tangerang ya apa, yang penjaga alfanya asli Tangerang. Tersinggung, aku dikaplok salah opo. Itu bila susunya turun. Astagfirullah. Itu intinya jangan asal tanya kok ya, kita ini punya dewasa kayak Pak, susunya turun. Nah, dibilang pegawai itu ke susu dia. Makanya dia benar mau tanya, tapi salah di dalam tempatnya. Begitupun kita punya hati mau tanya ini Google. Boleh saja, boleh. Siapa yang nggak boleh, asalkan punya kuota gitu loh. Nggak baik. Iya, asalkan punya kuota gitu loh. Kan punya kuota, mau WhatsApp, mau BB-an, mau Facebook, gak bakalan bisa. Hati kita baku, mau sama Allah Subhanahu Wa Taala bilang ya Allah, aku ini butuh duit, kanggo anak sekolah ya Allah. Aku ini butuh duit, kanggo. Orang-orang kuota nih, nyampe apa orang? Apa ini kuota? Ya. Isi dulu tuh kuotanya ke majelis-majelis taklim Pak. Isi dulu tuh kuotanya ataupun pulsanya ke majelis-majelis taklim biar kita bilang sama Gusti Allah, telepon Gusti Allah, doa sama Gusti Allah, gampang Allah cepat ngabulkan nih. Allah cepat mengabulkan doa-doa kita. Kita punya pulsa, sering hadir dengan majelis taklim. Itu majelis taklim counter buat makanan rohani. Majelis taklim itu counter buat makanan servis nih, HP nih seminggu sekali Pak servis.
Setahun sekali nggak bisa, sebulan sekali nggak bisa, servis minggu sekali. Motor saja kalau diservis enak dipakainya, nggak pernah diservis. Tanya Pak Rudi, mogok kaki. Maaf Pak Rudi, ya itu servis. Hati kita nih Pak, badan gede, otot berkawat. Seharusnya kan dalam logika pasti kuat nih orang sholat subuh 2 rakaat kok. Tapi nggak pernah makan rohaninya, ya lemes Pak. Badan kuat, otot kawat, nggak pernah dimakanin rohaninya, nggak pernah dikasih makan, lemes sholat subuh walaupun 2 rakaat. Betul. Jasad kita mau bekerja harus makan roti, harus makan apa itu namanya, harus minum. Itu santapan jasmani. Mana yang disebut jasa? Ini jasa. Kalau kita bekerja sudah makan, kalau kita bekerja sudah ngopi, apalagi selalu nancep di hati. Pokoknya sejati. Temennya pakai roti. Oke, tuh Pak, kembali ke rohani dan jasmani. Ada kata MC juga bilang santapan rohani, santapan jasmani. Jasmani butuh untuk bekerja, kita harus makan dulu, minum dulu, ngopi dulu, rokok dulu 2 batang. Pak, kok belum berangkat? Bukunya macet. Santai aja. Kalau buku udah macet, ya, tukun lampu merah tuh macet, tenang aja sih, belum 2 batang. Tuh itu buat jasmani agar kita bisa bekerja kembali betul-betul. Jasmani dipentingkan, kita penting, tapi rohani pun penting Pak. Tuh tadi kata saya, badan gede, badan kuat, otot kawat. Kalau rohaninya nggak pernah dikasih makan, subuh kalau 2 rakaat nggak bakalan bisa, lemes. Witir walaupun 1 rakaat gak bakalan bisa, lemas. Wong rohaninya gak pernah makan kok. Itu ya Pak. Jadi kalau rohani kita pingin, di setiap ada ibadah kita mau, di setiap ada pengajian kita mau, di setiap kita ada kumandang ajar as-salatu khairun minan naum, kita mau hayya as-salat. Marilah kita sholat. Hayya sholat. Marilah kita sholat. Kata si Haji, marilah kita sholat. Bodoh wae. Bahasa Sunda. Hayya al-falah. Marilah kita menuju kemenangan. Kerja waktu johor kan istirahat. Cina juga tahu orang Islam mau sholat istirahat johor kan. Marilah menuju kemenangan. Yang kerja sholat dulu menang, mengalahkan pekerjaannya. Yang dagang sholat dulu menang. Ayyal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Marilah kita menuju kemenangan. Tadi biar jasmani dan rohani kita kuat. Jasmani kuat, rohani sehat, jasmani sehat, makanannya jasmani dikasih, rohani pun dikasih. Insya Allah. Pak Suradi bilang sama saya, nanti di Palembang kalau diadakan pengajian bapak-bapak, setuju apa enggak katanya? Enggak perlu ada rapat-rapat buat untuk kebagusan mah katanya. Nah saya bilang, ini bukan iklan, beneran. Beneran. Kalau seandainya malam Senin diadakan pengajian seminggu sekali buat makanan rohani kita, Pak nih, setuju apa enggak? Setuju. Tuh Pak Suradi sudah dapat jawabannya. Enggak perlu pakai rapat-rapat. Mau mengadakan kebagusan kok, yang setuju tinggal ikut, yang enggak tinggal bermain di rumah. Benar-benar ya, yang setuju tinggal ikut hadir, yang enggak setuju tinggal ngopi di rumah, beres, nggak ada masalah. Betul-betul ya, itu untuk seminggu sekali rohani kita dikasih makan. Mudah-mudahan
dikasih makannya rohani kita bisa menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih luar biasa, dan iman tauhid kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin muslimin muslimat, terus apa terus? Terus apa terus? Terus apa enggak? Enggak malam ya, malam. Jadi intinya kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, kita harus iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nomor ketiga, kita harus iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nomor keempat, kita harus iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nomor kelima, kita iman harus kepada hari kiamat, hari akhir. Nomor keenam, kita harus iman kepada qadar, takdir ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, iman kepada yaumil kiamat. Hari kiamat Pak, Rasul dan Nabi pun tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Selagi orang masih mau sholat, selagi di alam dunia ini orang masih mau sholat dan kumandang azan seluruh dunia, sekarang di Tangerang ini nggak ada yang azan, tapi di negara sono ada hebat azan. Jadi hebatnya azan seluruh 24 jam itu berkumandang, sambung menyambung dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jakarta, dari Jakarta ke Banten, di Banten ke Lampung, terus intinya terus berkumandang. Nah, di saat nggak ada yang ajar, disitulah kata Gusti Allah, hei malaikat Israfil, dah tiup. Oh, jadi di tahun ini harus ada nih. Kita harus berterima kasih sama yang ajar. Udah nggak ada ajar di alam dunia, udah ditiup tuh kata-kata. Kasih ya yang ajar, makasih, mau makasih. Nggak perlu suara bagus, yang penting kalimatnya benar. Nggak perlu suara bagus, yang penting kalimatnya benar. Pak ajar Pak, ajar Pak, ya, ngomongnya keluar. Mau sholat berjamaah gara-gara disuruh aja jadi muter ke rumah lagi. Ada di sini ada apa-apa. Terus kak, ya itu imam Pak. Imam. Saya belum bisa, buat diri saya sendiri aja saya nggak bisa. Yang penting Fatihahnya benar. Cukup, jadi imam. Nah, kalau ada orang yang 5 ustaz, masyarakat baru ustaz, nggak ada ustaz, masyarakat dong 4. Yang 1 bisa Fatihah, yang bisa Fatihah jadi imam. Yang fasih yang jadi imam. Kalau nggak ada yang fasih, sama-sama nih dilihat dari kadar ilmu agamanya sama-sama ya. Udah kamu imam. Udah kita nggak tahu. Udah kamu imam. Oh, insyaallah. Baik. Ya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu sahnya sholat iwal Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya imam nanti sholatnya nggak sah. Siapa yang tahu sah atau nggak ada sholat? Siapa yang tahu? Walaupun orang itu ahli hadis dan Quran, nggak bakal tahu dia sah atau sholatnya seseorang. Betul? Udah pengen aja. Saya menang. Benar? Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus itu lagi. Maliki yaumiddin. Kalau itu nggak boleh. Tapi selain daripada surat Al-Fatihah, acak lewat ayatnya boleh. Contoh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum
Kata makmum di belakang, apa selesai itu? Itu mah kalau udah kita lupa nih, udah nggak ketemu tuh lagu hidupnya nggak ketemu. Di mana tuh lagu hidup tuh? Nggak ketemu, udah. Allahu Akbar. Boleh. Asal jangan yang dirubah-rubah Al-Fatihah. Selain daripada surat Al-Fatihah kalau kita lupa, udah. Ya. Itu kalau peraturan sekolah. Kalau terus aja cari lagu hidup gimana? Kasihan nih makmum. Kasihan makmum. Kalau di mana nih? Ini di mana di lagu hidup? Kalau udah lupa aja. Makanya udah. Allahu Akbar. Ada lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kan itu seharusnya. 5. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Enggak ketemu tuh. Ke situ lagi. Allahu Akbar. Yang tugas makmum, dah jangan banyak ngomong, ikuti aja makmum. Asal jangan yang dirubah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah mah termasuk rukun sholat, nggak boleh kurang. Selain dari surat Al-Fatihah, boleh. Kuliah ayyuhal kafirun, lupa, udah, Allahu Akbar. Kata makmum hati kau ini besok jadi mau lagi loh. Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa lagi. Allahu Akbar. Pakai nggak diminum jempol. Itu boleh. Asal jangan surat Al-Fatihah yang dikurangi. Selain dari Al-Fatihah, walaupun satu ayat boleh, bahkan tidak membaca juga boleh. Itu kalau sudah tahu hukum Islam. Nah, kalau sudah tahu, kan enaknya praktek. Kalau Google cuma tulisan, akan banyak orang yang bertanya ke Google tentang masalah agama, sesat dan menyesatkan. Itu hanya tulisan, teori. Gak ada prakteknya. Akibatnya sesat dan salah. Gak ada guru. Kalau guru kan sambung. Saya dari guru saya ke gurunya, sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Rasulullah. Coba itu dari sumber Google. Siapa gurunya? Iblis laknatullah. Naudzubillahi min dzalik. Saya disebut setan, orang yang tidak punya guru, maka gurunya setan, walaupun itu berbentuk agama. Naudzubillahi min dzalik. Summa naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi intinya tidak terlalu malam, sudah tersampaikan semua. Dan yang terakhir, rukun iman ke nomor yang 6, iman kepada qadar, takdir, hukum Allah, bagus dan jeleknya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling penting Pak kita sebagai pimpinan keluarga, pimpinan rumah tangga. Iman kepada nomor 6 ini nih, biar nggak cekcok, biar nggak ribut sama istri dan anak. Masalah rezeki kita harus iman yang ini nih, nomor 6, hukum dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar. Qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus iman dan harus ikhtiar. Duit, deknya bahasa kitanya, duit yang kita cari-cari ya, betul-betul duit, deknya itu kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak berdoa kalau mau duit nyamperin kita. Insya Allah, butuh pakai uang yang banyak. Islam itu harus kaya raya. Jangan yang rugi akal aja kaya.
Pimpinan itu sebejat-bejatnya pimpinan, lebih baik pimpinan Islam dibanding pimpinan kafir. Gimana? Kalau pimpinan Islam yang namanya korupsi, semua pasti korupsi lah, baik agama Islam ataupun kafir. Betul? Tidak bakal merubah akidah di dalam perda, tidak akan merubah akidah di dalam undang-undang kalau agamanya seakidah sama kita. Coba kalau beda akidah seperti apa? Dia akan halalkan babi, dia akan halalkan jangan berlain. Bertentangan dengan itu, ya. Jadi kalau pilih-pilih pemimpin, yang penting Islam, jangan kafir, jangan akidah kita ini yang akan dia obrak-abrik. Kalau masalah korupsi, saya kasih pejabat yang melihat uang banyak gak mau cek. Ya, nggak menjamin walaupun dia kafir ataupun Kristen dia nggak korupsi, nggak menjamin namanya pejabat uang di depan mata. Ya, itu. Sebejat-bejatnya pemimpin negara, pemimpin desa ataupun pemimpin gubernur, itu lebih baik yang beragama seakidah sama kita. Jangan pilih orang kafir, sekali lagi, jangan pilih orang kafir. Insya Allah kita tahun 2007 bakal pemilihan. Tuh ya, yang bukan pawai ini bukan. Cuman sakit hati Pak kalau lihat kebejatan Ahok. Nauzubillah min dzalik. Kita sebagai umat Islam, nauzubillah min dzalik. Yang keenam, takdir kita, D-nya, kalau kita mau duit, nyamperin ke kita, D-nya, kita itu harus banyak-banyak ngedoa, banyak-banyak ngedoa. D-nya, duit itu ngedoa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, hei umatku, hamba-hambaku, hei ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku. Allah itu mau, bahkan Allah suka dipinta sama kita. Ud'uni astajib lakum, aku akan memberikan apa yang kamu mau. Apa sih doa-doa kita yang dikabul sama Allah? Cuman gantian Pak, pakai nomor antrian. Doanya duluan Pak RT atau Pak Uci. Betul-betul. Semua makhluk Allah, Islam khususnya, bahkan kafir, Allah yang kasih rezeki. Jadi wajar kalau doa kita seminggu berarti kabul, wajar. Banyak makhluk Allah, mama bilangin sama istri, bukan kita doa. Ya, sabar, doa. Terus punya duit, punya harus usaha. Yang namanya manusia di alam dunia itu harus usaha, usaha. Seluruh anggota tubuh di manusia ini kalau kita kreatif sebagai manusia bisa dari duit, bisa dari duit, bisa dari duit. Kalau kita kreatif, kita dikasih modal dari bayi sama semuanya Pak. Saya sama Pak RT modalnya sama, tangan dua, kaki dua. Kalau nggak sama tuh PRT kakinya 4 tuh baru saya ambil lagi gitu ya. Ini sama, bayi kita sama nih semua. Modal kita dari Gusti Allah untuk mencari rezeki, seluruh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mari kita cari, itu modalnya kita sama, betul-betul. Tangan dua, kaki juga, mata juga, itu modal dari awal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesini ada yang kaya, ada yang miskin, tergantung kekreatifan dia, tergantung dia mencari ilmu tentang mencari uang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tergantung dia saat doa yang mana yang diijabah cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan ilmu kita. D, doa usaha. I-nya ikhtiar. T-nya tawakal ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisal awamiri wajtinabun nawahi. Definisi daripada takwa menurut ulama-ulama salaf yaitu imtisal awamiri wajtinabun nawahi, menuruti seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah apapun yang kita mau Allah pasti kasih. Insya Allah. Duit, carilah duit agar umat Islam bisa kaya raya. Jangan orang-orang kafir saja yang kaya. Sahabat Nabi, donatur terbesar perang Nabi Allah besar Muhammad SAW, kaya raya siapa? Utsman bin Affan. Donatur terbesar mau perang Rasul ya
Seluruh kuda-kuda perang aku yang berikan. Umar bin Khattab kaya raya, dia kan pedagang kayu. Umar bin Khattab sahabat Nabi. Mau perang Rasul, iya, seluruh pedang, tombak dan apa peralatan perang aku yang jamin. Rasulullah juga kaya, apa yang Rasul mau. Cuma Rasul kita pernah kaya, pernah miskin, pernah dagang, pernah berdagang. Seluruh Rasul kita mah pernah. Itu kita sebut itba, sunnah Rasul. Berdagang, sunnah Rasul. Usaha, sunnah Rasul. Jadi kita nih kalau sedang ini sunnah Rasul, ini gimana? Seluruh kita itu sunnah Rasul. Hanya Rasul kita, Nabi Allah Sulaiman kaya. Nabi Yusuf setengah dunia dia tertampan. Nabi kita seluruh dunia tampan. Itulah bagi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita banyak duit, biar kita banyak duit. Menuruti seluruh perintahan Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, ibu-ibunya dan bapak-bapaknya bisa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menuruti seluruh perintahan Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya cukup sekian dari saya. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.